Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 bab 3, yaitu tentang Sunan Giri. Nah anak-anak, sebelumnya kalian persiapkan dulu ya segala sesuatunya, catatannya, dan juga buku-buku kalian untuk belajar hari ini, yaitu tentang Sejarah Kebudayaan Islam bab ketiga, yaitu tentang Sunan Giri. Pada bab 3 ini, kompetensi yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, yaitu kompetensi 3.3, menganalisis biografi Sunan Giri dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya 4.3, yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, sekarang kalian lihat gambar apa ini kira-kira? Ya, betul, ini adalah gambar masjid yang berada di sisa-sisa atau situs peninggalan Sunan Giri, yaitu di daerah, di desa yang namanya, yang sekarang disebut dengan nama Kedaton. Ya, yang rumahnya Giri pernah ke sana tentunya ya. Sekarang lokasinya sangat indah, biasa dipakai untuk foto-foto. Itu di tempat yang namanya Kedaton. Nah, sekarang yang pertama yaitu biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku. Lahir tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidina Fatimah radhiyallahu an. Sedangkan ibunya adalah Dewi Skardadu, anak Raja Belambangan yang bernama Bre Wirabumi atau yang biasa disebut dengan Minak Sembuyu, putra Maharaja Hayam Wuruk, yaitu penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada waktu kecil atau pada masa kecilnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik yang bernama Nyai Ageng Pinate dan diberi nama Joko Samudro. Kenapa diberi nama Joko Samudro? Ya, ceritanya yaitu sewaktu Sunan Giri masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya, Bre Wirabumi, lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai Aceh, Dewi Skardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit di Banyuwangi atau di daerah Belambangan. Bre Wirabumi memerintahkan agar sang bayi, cucunya sendiri, dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana, yaitu mendatangkan penyakit tadi, wabah penyakit tadi. Kemudian akhirnya ditemukan oleh anak buah saudagar dari Gresik, yaitu Nyai Ageng Pinate yang sedang berlayar ke Pulau Bali. Nah, setelah itu kemudian dibesarkan oleh Nyai Gede Pinate atau Nyai Ageng Pinate. Nah, ketika berusia 7 tahun, Joko Samudro dititipkan ke pesantren Ampel Denta, yaitu tempat atau pesantrennya Sunan Ampel. Nama Joko Samudro diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena memang para wali songo itu menyebarkan agama Islam ahlu sunnah wal jamaah. Karena kecerdasannya menyerap ilmu yang disampaikan oleh Sunan Ampel, akhirnya Raden Paku diberi gelar Maulana Ainul Yakin.
Beberapa tahun kemudian, setelah mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua singgah menemui ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Kemudian oleh Syekh Maulana Ishaq disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama 2 orang, Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah, yaitu Maulana Ishaq. Nah, setelah bermunajat selama 40 hari, akhirnya Sunan Giri menemukan jenis tanah atau daerah yang jenis tanahnya sama ya di sebuah perbukitan yang sekarang disebut dengan Kedaton yang diberi nama Giri. Perbukitan itu disebut Giri ya. Nah, Giri itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gunung. Ya, makanya dari dulu ada sebuah riwayat bahwa kata Gresik itu dari kata Giri dan Kesik. Kesik itu adalah pantai, sedangkan Giri adalah gunung. Jadi dulu daerah yang pantai dan gunung itu di Gresik itu disebut Giri Kesik. Akhirnya berubah nama menjadi Gresik. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Giri itu Giri itu disebut atau gunung, berarti gunung ya. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16. Kemudian Sunan Giri dimakamkan di sebuah bukit di desa yang sekarang disebut Giri Gajah, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Makamnya di sebelahnya makam Sunan Giri ya. Kalau kalian berkunjung ke makamnya Sunan Giri, kalian akan di sebelahnya itu ada makam namanya Sunan Dalem. Bergelar Sunan Giri II, dan puncak kejayaan Giri saat Sunan Prapen, yaitu pada saat Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, naik tahta. Dakwah Islam dilanjutkan ke berbagai daerah, Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan Maluku. Nah, Sunan Prapen itu makamnya kalau ke Giri, ke timur ya, ke timur lagi itu ada makam Sunan Prapen. Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok abad ke-16. Dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen putra Sunan Giri ketika datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam pertama kali mendarat di Salut, lalu melanjutkan perjalanannya ke Labuan Lombok. Nah, itulah perjuangan dari Sunan Giri. Kemudian peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsal Sri Manganti di Puri Kedaton, di situs Giri Kedaton, menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya atau raja. Jadi Giri itu raja, makanya daerahnya, tempatnya itu disebut Kedaton itu atau keraton. Raja dulu Sunan Giri raja di Giri, Gresik, Surabaya, dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut Mandala Asrama atau dukuh menjadi pesantren. Dulunya Mandala Asrama atau dukuh itu adalah tempat para cantrik. Para cantrik itu adalah
orang-orang pertapa atau murid-murid yang ingin belajar agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka semuanya disebut cantrik. Makanya kemudian nama cantrik itu diganti menjadi santri. Ya, pada masa Majapahit, Duku dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta atau calon dari pemuka agama Hindu atau Buddha. Lalu oleh para wali songo, Duku diformat menjadi pesantren. Ini yang disebut santri. Karena apa? Karena dari kata cantrik tadi ya. 3. Mengembangkan sistem pendidikan Islam terbuka bagi masyarakat umum. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dan menciptakan berbagai permainan anak-anak, yaitu antara lain jelungan, jemuran, gendi-gerit, ya, kemudian tembang-tembang permainan anak, ya, diantaranya padang wulan, jor, gula ganti, cublek-cublek suweng, dan juga yang terkenal yaitu lir ilir, ya. Salah satunya lir ilir itu adalah sebagian diriwayatkan itu adalah ciptaan dari Sunan Giri. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara unik memanfaatkan seni lokal menarik simpati dari berbagai tingkat usia, menjadikan Islam semakin luas, semakin berkembang pesat, ya, di tanah Jawa dan di Indonesia. Nah, dari yang saya paparkan tadi kita dapat mengambil rangkumannya atau kesimpulannya, ya. Yang pertama, perhatikan ya, yang pertama Sunan Giri nama aslinya Raden Paku. Lahir tahun 1442 Masehi. Silsilahnya bersambung kepada Rasulullah melalui jalur ayahnya Syekh Maulana Ishaq. Sedangkan dari jalur ibunya ia adalah cucu Hayam Wuruk Raja Majapahit. Kedua, Raden Paku belajar ilmu agama di pesantren Ampel Denta, Asuhan Sunan Ampel, kota Surabaya, dan memperdalam ilmu syariat kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Syariat dan tasawuf dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ketiga, melaksanakan dakwah Islam melalui pendidikan dan seni wayang dalam isi media dan pertunjukannya. Keempat, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama pemimpin agama dan penguasa wilayah. Kemudian mengambil alih fungsi mandala atau duku menjadi pesantren. Kemudian mengembangkan sistem pendidikan terbuka dan memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Kemudian yang kelima, sikap positif dan teladan dalam pribadi Sunan Giri antara lain adalah yang pertama, santri cerdas, ulet dan tekun dalam menimba ilmu, toleran dan bijak dalam berdakwah. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan dakwahnya, dengan dakwah terbuka, dengan dakwah-dakwah yang menarik, dengan menggunakan pendekatan budaya. Kemudian yang berikutnya yaitu pemimpin yang selalu mengayomi rakyat. Ya, ini dibuktikan dengan apa? Dengan salah satunya ya ketika rakyatnya tidak punya air, kesulitan air, maka Sunan Giri membuat beserta para murid-muridnya membuat telaga yang sekarang terkenal dengan sebutan Telaga Pegat. Kemudian seniman kreatif inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam. Nah, itu ya anak-anak, itu adalah tadi pelajaran SKI kelas 6 bab 3 tentang Sunan Giri. Nah, semoga pelajaran kali ini menjadikan kalian lebih mengerti dan memahami para wali songo dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.